Anies ini tokoh atau ternyata juga cuma petugas partai Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem. Itu mungkin Nasdem dari vaksin keempat karena komorbidnya masih ada gitu kan. Menempatkan calon presiden yang tidak populer. Tokoh atau ternyata juga cuma petugas partai Nasdem. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Karena memang kalau misalnya Ganjar, itu kan dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, nggak ada. Ini menunjukkan bahwa Anies memang dalam versi Nasdem bukan penerus Jokowi. Ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem karena dianggap bahwasanya membawa pikiran-pikiran yang bertentangan dengan komitmen kebangsaan. Bayangkan, ada kontras. Waktu dideklarasikan Anies, semua orang merasa bahwa Anies betul-betul change. Perjuangan kita bersama Pak Jokowi telah banyak membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sekarang kenapa berubah jadi continuity? Bukti sukses pemerintahan Jokowi dan aliansi dengan Partai Nasdem. Jadi dengan mudah semiotik ini, namanya semiotik politik ini. Nasdem memanggil seluruh anak bangsa untuk ikut melanjutkan pembangunan yang telah dimulai. Itu mungkin Nasdem minta divaksin keempat nih, karena komorbidnya masih ada kira-kira. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh Presiden Anies Baswedan. Jadi itu sebetulnya yang akan melemahkan Anies. Dan saya dengar banyak hal yang kemudian mempertanyakan ini Anies ini tokoh atau ternyata juga cuma petugas partai Nasdem. Politik zigzag Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahayakan elektabilitas Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pernyataan Surya Paloh soal Anies Baswedan terkesan kontinu Presiden Jokowi dinilai berundel dan dapat menurunkan simpati publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Pilpres 2024. Ada anggapan dukungan terhadap Anies Baswedan meroket lantaran dia diasosiasikan sebagai antitesis Jokowi. Publik menginginkan perubahan melalui suksesi Pilpres 2024. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, awalnya publik simpati dengan sikap Nasdem yang berinisiatif mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Tapi dengan munculnya pernyataan Surya Paloh soal Anies yang meneruskan program Jokowi berpotensi mengendorkan spirit relawan Anies. Politik zigzag Surya Paloh berpotensi turunkan elektabilitas Nasdem. Begitu juga dengan elektabilitas Anies, kata Rocky saat diwawancarai Hersu Beno Arif dari FNN yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa 18 Oktober. Partai Nasional Demokrat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka. Pemilihan Anies ini pun membuat publik memperkirakan Nasdem bila nantinya menjadi partai penguasa, siap untuk membawakan kebijakan baru bagi Indonesia. Hal ini pun tidak lepas dari sosok Anies Baswedan yang dianggap memiliki pandangan yang berseberangan dari Presiden Jokowi. Namun nyatanya Nasdem justru malah mengeklaim Anies siap melanjutkan kebijakan Jokowi. Nasdem, pembangunan yang dimulai Jokowi akan dilanjutkan Presiden Anies. Begitulah judul artikel dari salah satu media online yang ditunjukkan di video YouTube Rocky Gerung, dikutip dari Suara.com pada Rabu 18 Oktober. Pernyataan inilah yang dikritik oleh akademisi Rocky Gerung, bahkan Rocky menilai pernyataan ini seperti melemahkan, bahkan bisa jadi menjebak Anies di masa depan. Ada kontras, waktu dideklarasikan Anies, semua orang merasa Anies betul-betul chance, tapi sekarang kenapa berubah menjadi continuity? Balas Rocky Gerung dengan tidak kalah pedasnya. Mungkin Nasdem minta divaksin keempat karena komorbidnya masih ada, jadi itu yang sebetulnya akan melemahkan Anies, sambungnya. Rocky menyebut bisa jadi kebijakan-kebijakan Anies di masa depan akan terkekang.
Jadi betul nanti kalau akhirnya Anies akan dijebak dalam keraguan-raguan, kata Rocky Gerung. Sosok yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menilai Partai Nasdem terpaksa bertindak zigzag. Pasalnya di satu sisi Nasdem mengusung Anies, tetapi di sisi lain ia ditekan karena masih berada di koalisi pemerintahan Joko Widodo. Hal inilah yang pada akhirnya merugikan Nasdem sendiri. Kalau kemarin elektabilitas Nasdem naik, sekarang pasti drop lagi. Anies juga akan drop, ujarnya. Pasalnya selama ini Anies dipandang sebagai sosok yang memiliki ide-ide yang kontras dengan Joko Widodo. Nasdem berupaya untuk memoderasi itu. Padahal orang nggak mau itu, orang maunya Anies atau Jokowi. Gitu, bukan Anies plus Jokowi, tegas Rocky Gerung. Sebab pada akhirnya argumentasi akan berkutat pada sekitar penerus Jokowi atau bukan. Kalau kemudian Anies akan meneruskan kebijakan Jokowi, Rocky Gerung malah menyarankan agar publik mendukung Prabowo, yang sejak awal sudah menunjukkan kesiapan melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi. Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang sejak dini telah mengumumkan bakal calon presiden. Seakan memberikan signal kepada publik bahwa partai ini siap untuk mengikuti Pilpres 2024. Secara politik mengisyaratkan Partai Nasdem sebagai partai yang terbuka, siap menampung anak bangsa yang memiliki kualitas untuk memimpin negeri ini. Akan tetapi di lain pihak secara eksplisit menunjukkan bahwa proses pendeklarasian dalam Partai Nasdem tidak berjalan secara maksimal. Nasdem menjalankan politik rasional yang terkesan pragmatis dengan melibatkan tokoh-tokoh penting untuk meraup suara akar rumput. Pola politik semacam ini ternyata cukup berhasil bagi Partai Nasdem. Hal ini terbukti pada pemilu tahun 2019, Partai Nasdem menjadi partai papan atas. Pola ini sepertinya ingin diadopsi kembali oleh Partai Nasdem di pemilu 2024. Signal itu terlihat dalam penentuan bakal calon presiden tahun 2024 oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem ingin mendapatkan simpati publik yang terafiliasi dari para pendukung bakal calon presiden tersebut. Pro dan kontra atas langkah politik Partai Nasdem tersebut mencuat di level akar rumput. Partai Nasdem harus cermat melihat dinamika yang terjadi. Jika tidak, Partai Nasdem ibarat memakan buah si malakama yang justru merugikan dirinya sendiri. Hasil survei menunjukkan ada penurunan elektabilitas setelah penetapan calon presiden. Bahkan hasil survei tersebut memposisikan Partai Nasdem nyaris tidak lolos parliamentary threshold. Survei memang tidak menjadi tolak ukur utama bagi setiap partai politik. Akan tetapi perlu diingat bagi semua partai bahwa survei merupakan potret keinginan publik. Jika tidak cermat merespon keinginan publik, maka akan ada konsekuensi yang harus dibayar. Partai Nasdem bergeming bahwa bakal calon yang diusung merupakan bagian dari strategi untuk menghapus polarisasi di masyarakat. Tujuan yang sangat mulia ini tentu tidak semua dapat diterima. Politik selalu ada gimmick untuk sekedar meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai. Sebelum bermain politik zigzag, Partai Nasdem sempat bermain politik abu-abu dengan memilih 3 nama menjadi bakal calon presiden, yaitu nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Dari ketiga nama tersebut, setidaknya ada 2 nama yang seringkali meracai survei, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Patut diduga Partai Nasdem dalam hal memilih bakal calon presiden sangat memperhatikan elektabilitas setiap bakal calon. Dominasi kedua tokoh tersebut dimanfaatkan secara baik oleh Partai Nasdem. Sekalipun hasilnya tidak selalu linear, terbukti ada pro kontra yang menyebabkan tergerusnya elektabilitas Partai Nasdem pada survei terakhir. Dapat dipahami mengapa Partai Nasdem memilih bakal calon kedua tokoh tersebut. Selain punya elektabilitas yang menjanjikan, kedua tokoh tersebut punya segmen pemilih yang cenderung berbeda, bahkan terpolarisasi secara nyata pada level akar rumput. Tentu punya plus minus ketika Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mayoritas pendukung Anies Baswedan adalah mereka yang tidak mendukung Presiden Joko Widodo. Hal itu kebalikan dengan para pendukung Ganjar Pranowo yang mayoritas pendukungnya adalah para relawan Joko Widodo. Partai Nasdem ingin mendapatkan dukungan dari kedua kubu secara elektoral justru menjadi bumerang.
Sebab ada kesan yang ditangkap publik yaitu Partai Nasdem bermain politik abu-abu atau dua kaki. Oleh pendukung Ganjar Pranowo, Partai Nasdem dianggap tidak konsisten. Partai Nasdem yang dahulu dianggap anti terhadap politik identitas, malah balik mendukung figur yang pernah terjerumus dalam politik identitas tersebut. Ketidakpuasan ini tentu akan berdampak signifikan pada elektabilitas Partai Nasdem sendiri, mengingat mayoritas pemilih Partai Nasdem menginginkan Ganjar Pranowo yang akan dicalonkan oleh partai mereka. Saat ini Partai Nasdem tentu lebih memilih figur non-partai, yakni Anies Baswedan, yang sudah dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Pertimbangannya cukup jelas, yaitu ingin mendapatkan efek ekor jas.